Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Jaya Lestari dari kelas Manajemen Rantai Pasok NG111. Di sini saya ingin mempresentasikan 5 artikel terpublikasi dari jurnal bereputasi nasional atau internasional. Selanjutnya di halaman pertama ada daftar artikel yang direview. 1. Analisis manajemen rantai pasok berbasis EIRP terhadap perkembangan kinerja perusahaan PT Panasonic Global Indonesia, Jurnal Ilmu Manajemen, Saburai 2022. Yang kedua ada Improve the Sustainability Supply Chain, the Role of Carbon Abatement and Blockchain Technology. Yang ketiga ada manajemen risiko rantai pasok pada UMKM pangan, tinjauan literatur berbasis ISO 31000. Yang keempat ada supply chain management, the impact of shared meaning, inter-organization, coordination, and leadership. Dan yang kelima ada the impact of the Russia-Ukraine war on global supply chains, a systematic literature review. Di halaman selanjutnya, langsung yang pertama, artikel pertama, manajemen rantai pasok berbasis EIRP. Ada latar belakang masalahnya. Yang pertama, era bisnis kompetitif dan globalisasi membuat perusahaan harus mengintegrasikan aktivitas rantai pasok secara efektif. Yang kedua, banyak perusahaan menghadapi kendala sistem informasi terpisah, proses tidak efisien, kurang koordinasi, dan sulit mendapatkan data real-time. Yang ketiga, pentingnya memahami faktor pendukung keberhasilan implementasi IRP seperti strategis bisnis, dukungan manajemen, dan perubahan proses bisnis. Selanjutnya ada tujuan penelitian, mengkaji pengaruh implementasi EIRP terhadap kinerja rantai pasok dan bisnis, serta hubungan antara pengembangan pemasok, kinerja pemasok, dan kinerja bisnis. Selanjutnya ada metode yang digunakan. Yang pertama, data sekunder dari perusahaan yang mengimplementasikan EIRP di Indonesia, khususnya PT Panasonic Global Indonesia. Yang kedua, pendekatan deskriptif analitis. Selanjutnya ada hasil. Yang pertama, implementasi EIRP meningkatkan responsivitas rantai pasok, efisiensi transaksi, dan integrasi lintas fungsi. Yang kedua ada pengembangan pemasok berdampak positif pada kinerja pemasok, yang selanjutnya meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya ada implikasi. Yang pertama ada pentingnya perencanaan dan dukungan manajemen dalam implementasi EIRP. Yang kedua ada EIRP dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan rantai pasok. Di halaman selanjutnya, ada artikel yang kedua, Improve the Sustainability of Supply Chain. Latar belakang masalahnya yang pertama ada tekanan untuk mengurangi jejak lingkungan sambil tetap bersaing di pasar dinamis. Yang kedua, kurangnya transparansi terkait upaya keberlanjutan membuat konsumen ragu. Yang ketiga, pilihan model operasional atau reselling atau agency selling dan adopsi teknologi perlu dipertimbangkan berdasarkan respon konsumen. Selanjutnya ada tujuan penelitian, mengeksplorasi hubungan antara investasi teknologi hijau, adopsi blockchain, model operasional, dan perilaku konsumen dalam rantai pasok. Ada metode yang digunakan. Yang pertama, pendekatan analitis dengan membangun model matematis untuk 2 skenario operasional. Integrasi variabel diskon, valuasi konsumen, sensitivitas emisi karbon, investasi teknologi hijau, dan adopsi blockchain.
Dan hasilnya yang pertama ada produsen selalu lebih memilih berinvestasi dalam teknologi hijau. Yang kedua ada blockchain tergantung pada penerimaan konsumen atau digunakan jika penerimaan tinggi. Yang ketiga ada penerimaan konsumen dan sensitivitas lingkungan memengaruhi pilihan model operasional. Selanjutnya ada implikasinya yang pertama sikap konsumen menjadi penentu utama dalam keputusan teknologi dan model operasional. Yang kedua, mendukung implementasi teknologi hijau dan blockchain untuk meningkatkan transparansi dan keberlanjutan. Di halaman selanjutnya artikel ketiga, manajemen risiko rantai pasok UMKM pangan. Latar belakang masalahnya yang pertama UMKM pangan berperan penting dalam pemulihan ekonomi, namun menghadapi berbagai risiko. Yang kedua, banyak UMKM mengelola risiko secara tidak terstruktur, padahal ISO 31000 menyediakan kerangka kerja komprehensif. Yang ketiga, perlu diketahui jenis risiko, strategi mitigasi, dan tingkat implementasi prinsip ISO 31000. Tujuan penelitiannya mengulas literatur terkait penerapan manajemen risiko berbasis ISO 31000 pada UMKM pangan. Metode yang digunakan, yang pertama metode tinjauan literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber terkait. Hasilnya, yang pertama jenis risiko terbagi menjadi beberapa bagian. Ada gangguan bahan baku, fluktuasi harga, risiko operasional, dan risiko reputasi. Yang kedua, ada strategi mitigasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada diversifikasi pemasok, pelatihan SOP, teknologi sederhana, risk register, dan analisis SWOT. Yang ketiga, ada sebagian UMKM mulai menerapkan prinsip ISO 31000 namun belum menyeluruh. Implikasinya, yang pertama perlunya dukungan kebijakan dan teknis untuk membangun sistem manajemen risiko yang adaptif dan berkelanjutan. Yang kedua, mendukung penerapan standar ISO 31000 untuk meningkatkan ketahanan UMKM. Di halaman berikutnya, artikel keempat, Supply Chain Management, The Impact of Shared Mining. Latar belakang masalahnya, yang pertama persaingan bergeser dari perusahaan individu menjadi rantai pasokan secara keseluruhan. Yang kedua, perlu kerjasama untuk mencapai optimasi sistem dan perkembangan berkelanjutan. Yang ketiga, tantangan dalam membangun kerjasama antar organisasi yang efektif. Tujuan penelitiannya menyelidiki bagaimana makna bersama dalam rantai pasokan memengaruhi kerjasama antar organisasi dan kinerja perusahaan. Metode yang digunakan, yang pertama ada data survei dari 305 perusahaan manufaktur di seluruh dunia. Yang kedua, pengujian model penelitian untuk melihat hubungan antara variabel penelitian. Hasilnya, yang pertama ada makna bersama secara langsung meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, makna bersama secara tidak langsung meningkatkan kerjasama antar organisasi. Yang ketiga, perusahaan pemimpin berperan krusial dalam membangun makna bersama. Selanjutnya, implikasinya, yang pertama ada makna bersama dapat membantu mengatasi hambatan dalam berbagai informasi dalam meningkatkan ketahanan rantai pasok. Yang kedua, pentingnya peran perusahaan pemimpin dalam membangun kolaborasi yang efektif. Selanjutnya di artikel terakhir, artikel kelima, The Impact of the Russia-Ukraine War on Global Supply Chain. Latar belakang masalah, yang pertama, perang Rusia-Ukraina menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok global. Yang kedua, belum ada tinjauan sistematis yang komprehensif untuk menyintesis temuan terkait dampak dan strategis adaptasi. Yang ketiga, kesenjangan ini membatasi pemahaman akademis dan pengetahuan praktis untuk mengembangkan strategi ketahanan. Tujuan penelitiannya mengkaji dampak beragam dari perang Rusia-Ukraina terhadap rantai pasokan global dan mengidentifikasi strategi adaptasi.
Metode yang digunakan yang pertama tinjauan sistematis mengikuti metodologi Prisma. Yang kedua, analisis 22 studi yang diterbitkan antara tahun 2022 sampai tahun 2025. Hasilnya yang pertama, 5 domain dampak utama. Ada gangguan ketahanan pangan, fluktuasi energi, kekurangan bahan kritis, kemacetan transportasi, dan tanggapan pasar keuangan. Yang kedua, strategis adaptasi ada diversifikasi pasokan, cadangan strategis, dan percepatan digitalisasi. Yang ketiga, terjadi perubahan permanen dalam konfigurasi rantai pasok global. Dan implikasinya yang pertama mengungkap kerentanan rantai pasok yang terkonsentrasi geografis. Yang kedua, mendukung pengembangan strategi ketahanan dan fleksibilitas untuk menghadapi guncangan geopolitik. Selanjutnya di halaman terakhir, kesimpulan umumnya. Yang pertama, teknologi atau IRP blockchain teknologi hijau berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan keberlanjutan rantai pasok. Yang kedua, perilaku konsumen dan kerjasama menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga, manajemen risiko perlu diterapkan secara terstruktur, terutama pada UMKM. Yang keempat, ada guncangan geopolitik menunjukkan pentingnya ketahanan fleksibilitas rantai pasok global. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.